itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teritorialitas? Jadi teritorialitas adalah pembagian wilayah kekuasaan. Teritorialitas ini sangat berkaitan dengan pemahaman akan keruangan, dan dalam kehidupan manusia teritorialitas ini tidak hanya berfungsi sebagai privacy saja, tetapi fungsinya sebagai sosial dan juga komunikasi. Dan pada manusia juga teritori ini adalah sebagai kepemilikan suatu wilayah yang biasanya diberi penanda oleh elemen-elemen desain, contohnya seperti warna, bentuk, material, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ada pun beberapa pengertian teritorialitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Partheus. Partheus memiliki pemikiran bahwa teritorialitas itu adalah kepemilikan terhadap suatu wilayah. Kemudian yang kedua, pengertian teritorialitas menurut Altman, dia memiliki pemikiran bahwa teritorialitas itu adalah kepemilikan terhadap suatu wilayah yang ditandai dengan inisial diri yang memiliki bukti-bukti seperti fisik maupun non-fisik. Adapun teritorialitas menurut Lawrence, yaitu teritorialitas ini adalah perwujudan egoisme seseorang, yang mana seseorang ini memiliki rasa untuk tidak ingin diganggu atau kita biasa disebut dengan privacy. Adapun teritorialitas dalam arsitektur, teritorialitas dilakukan dengan melakukan penempatan. Contoh penempatan ini misalnya kayak kependudukan suatu wilayah yang tidak bertuan oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok, dan mereka mendirikan negara di wilayah tersebut. Kayak contoh seperti Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro, kemudian mereka mendirikan negara di situ. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pertahanan secara simbolik. Ini tuh contoh pertahanan untuk mempertahankan citra diri mereka menurut psikologis. Kemudian yang kedua yaitu ketertarikan pada suatu tempat. Ketertarikan pada suatu tempat ini contohnya seperti misalnya seseorang yang tertarik untuk tinggal di tempat tersebut mungkin karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena faktor ekonomi, kemudian yang kedua faktor sosial, atau mungkin mereka yang punya goals untuk tinggal di tempat tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori teritorialitas. Yang pertama adalah primary territory, adalah suatu area yang dimiliki, digunakan secara eksklusif, disadari oleh orang lain, dikendalikan secara permanen, serta menjadi bagian utama dalam kegiatan sehari-hari penghuninya. Contohnya seperti kantor dan rumah. Yang kedua adalah secondary territory, adalah suatu area yang tidak terlalu digunakan secara eksklusif oleh seseorang atau sekelompok orang, mempunyai cakupan area yang relatif luas, dikendalikan secara berkala. Contohnya seperti ruang kelas, kantin, perpustakaan, hotel, dan loket. Yang ketiga adalah public territory, adalah suatu area yang digunakan dan dapat dimasuki oleh siapapun. Akan tetapi ia harus mematuhi norma-norma serta aturan yang berlaku di area tersebut. Contohnya seperti pantai, mall, dan taman. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi teritorialitas. Yang pertama itu adalah faktor situasi. Jadi di mana ada perbedaan situasi, itu bisa berdampak atau berpengaruh pada teritorialitas itu sendiri. Dan ada juga dua aspek situasi, yaitu tatanan fisik dan sosial budaya yang mempunyai peran dalam menentukan sikap teritorialitas. Yang kedua, itu adalah faktor budaya. Jadi secara budaya terdapat perbedaan sikap teritori. Hal ini bisa dilatar belakangi oleh budaya seseorang yang beragam. Apabila seseorang itu mengunjungi ruang publik yang jauh berbeda sekali dengan kultur budayanya, pasti dia akan sangat berbeda setiap teritorinya itu sendiri. Karakter dasar dari suatu teritorialitas. Yang pertama ada kepemilikan dan tatanan tempat. Yang kedua ada personalisasi atau penandaan wilayah. Yang ketiga ada tatanan untuk mempertahankan terhadap gangguan. Dan yang terakhir ada kemampuan yang meliputi jangkauan kebutuhan fisik dasar sampai dengan kepuasan kognitif dan kebutuhan estetik.